Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah yang merupakan bagian dari pembelajaran kelas 7 yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Salam bahagia. Bagian yang pertama yang kita pelajari yaitu apa itu sains. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Adapun orang yang melakukan penelitian inilah yang dinamakan dengan ilmuwan sains. Jadi, ilmuwan sains adalah orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains. Ada banyak ilmuwan yang sudah kalian kenal, contohnya Albert Einstein. Tapi, tahukah kalian bahwa ada juga ilmuwan asli Indonesia yang terkenal sangat hebat, yaitu Bapak B.J. Habibie. Selain beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan kedirgantaraan yang sangat terkenal di dunia sains internasional. Kejeniusan beliau dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Hal ini tentu menjadi bangga Indonesia karena memiliki tokoh yang diakui dunia. Adapun cabang-cabang ilmu sains yang perlu kita pelajari yaitu diantaranya 1. Biologi. Biologi yaitu ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, ada zoologi adalah ilmu tentang binatang, botani ilmu tentang tumbuhan, entomologi ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Cabang ilmu sains yang kedua yaitu fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika misalnya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. Cabang ilmu sains yang ketiga yaitu kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia diantaranya farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia, tentang zat-zat radioaktif, kimia organik, tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang ilmu sains yang keempat yaitu geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Cabang ilmu sains yang kelima yaitu astronomi. Astronomi merupakan ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid.
serta cabang ilmu sains yang keenam yaitu ekologi. Ekologi merupakan ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Teman-teman, dalam pembelajaran IPA, laboratorium IPA seperti ini merupakan bagian yang sangat penting. Kalian dapat melakukan berbagai macam aktivitas, praktik, diskusi, dan pembelajaran yang lain di laboratorium IPA ini. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Adapun beberapa alat-alat laboratorium yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, beaker glass. Fungsi dari beaker glass ini adalah sebagai penampung sampel atau bahan sementara, atau bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Yang kedua yaitu gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur yaitu sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang selanjutnya adalah corong gelas. Corong gelas ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Selain itu juga, alat ini dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Selanjutnya yaitu pipet tetes atau dropping. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Alat yang selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi yang pertama adalah untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Yang kedua, sebagai tempat penampung bahan kimia untuk sementara. Yang ketiga, tempat menghomogenkan larutan atau media. Yang keempat, tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. Yang kelima, digunakan untuk menampung titran pada saat titrasi, serta yang keenam, tempat penyimpanan media pada analisa mikrobiologi. Alat yang selanjutnya yaitu mortar pestle. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bahan. Alat yang selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Sebenarnya masih banyak alat-alat lain yang terdapat pada laboratorium IPA. Kalian bisa tuliskan alat-alat laboratorium IPA yang kalian ketahui pada kolom komentar. Selain alat-alat laboratorium, ada beberapa bahan kimia yang sifatnya bisa berbahaya. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan pada saat kita melakukan praktik dan pembelajaran di laboratorium IPA ini, maka kita perlu mengetahui simbol-simbol yang ada pada wadah atau bungkus atau tempat penyimpanan. Selanjutnya kita akan belajar simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang perlu kalian ketahui.
Yang pertama adalah simbol bahan kimia eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Simbol bahan kimia yang kedua yaitu oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini, misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol bahan kimia yang ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Contohnya yaitu aluminium alkil fosfor. Untuk menjaga keamanan ketika melakukan percobaan dengan aluminium alkil fosfor ini adalah dengan menghindari kontak bahan dengan udara. Contoh yang berikutnya yaitu butane dan propane. Agar aman maka hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Serta contoh yang berikutnya yaitu aseton dan benzena. Agar aman harus jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Simbol bahan kimia yang ketiga yaitu toksik atau beracun. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta menggunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Simbol yang kelima yaitu harmful irritant atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Contohnya peridin, amonia, dan bensil klorida. Sedangkan untuk simbol bahan kimia selanjutnya yaitu korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Contohnya adalah belerang, oksida, dan klor. Agar aman, maka jangan sampai menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit. Selanjutnya, untuk simbol bahan kimia yang ketujuh yaitu bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol pada gambar ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Misalnya tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Sekarang marilah kita belajar tentang merancang percobaan. Pada bagian yang selanjutnya yang kita perlu pelajari yaitu terkait merancang percobaan. Untuk bisa merancang percobaan maka ada beberapa istilah yang perlu kalian cermati. Yang pertama itu adalah metode ilmiah.
Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Adapun tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Serta yang keenam, menarik kesimpulan. Selanjutnya, hal yang perlu diketahui lagi adalah variabel. Variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah faktor hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Serta yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita, teman-teman. Ketika kita belajar tentang pengukuran, tentunya erat kaitannya dengan besaran dan satuan. Mari kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang pengukuran. Pengamatan pada saat eksperimen bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama kualitatif. Kualitatif adalah deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya, cairan ini berwarna hijau. Serta yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif adalah dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya, panjang meja ini adalah 1,5 meter. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Mari kita pelajari besaran pokok dan turunan ini lebih detail. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada macam-macam besaran pokok seperti pada tabel, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Pada tabel juga terdapat satuan dan alat ukurnya. Mari kita pelajari lebih lanjut pada masing-masing besaran pokok tersebut. Yang pertama yaitu panjang. Satuan panjang dalam SI dinyatakan dalam meter, namun dalam kehidupan sehari-hari dikenal satuan panjang yang lain, seperti kilometer, inci, sentimeter, milimeter, dan yang lainnya. Hubungan antara satuan-satuan tersebut adalah sebagai berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Cara mengukur panjang benda dengan menggunakan mistar seperti terdapat pada gambar.
Panjang batang pada gambar di atas yaitu 5 dikurangi 1,5 sama dengan 3,5 cm. Selanjutnya adalah terkait massa. Satuan massa dalam SI dinyatakan dalam kilogram, tetapi juga dikenal satuan massa yang lain seperti ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Hubungan antar satuan massa tersebut adalah 1 ton sama dengan 10 kintal, 1 kintal sama dengan 100 kg, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 on sama dengan 100 gram, dan 1 gram sama dengan 1000 mg. Cara mengukur massa dengan menggunakan neraca seperti pada gambar. Massa benda pada gambar ini adalah 1 kg ditambah 100 gram ditambah 50 gram sama dengan 1000 gram ditambah 100 gram ditambah 40 gram sama dengan 1150 gram. Cara mengukur massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus adalah dengan membaca skala pada lengan depan, tengah, dan belakang. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa lengan pertama menunjukkan skala 400 gram, lengan kedua menunjukkan skala 50 gram, dan lengan ketiga menunjukkan skala 6,5 gram. Dari skala yang ditunjukkan ketiga lengan, kita dapat mengetahui massa benda dengan menjumlahkan semua skala yang ditunjukkan masing-masing lengan, yaitu 400 gram ditambah 50 gram ditambah 6,5 gram sama dengan 456,5 gram. Yang selanjutnya yaitu waktu. Satuan waktu yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Waktu dapat diukur dengan arloji atau stopwatch. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda dapat diukur dengan termometer. Mari kita pelajari lebih lanjut terkait besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan disajikan pada tabel. Ada beberapa besaran turunan yang disajikan yaitu luas, volume, kecepatan, gaya, energi kinetik, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Cara mengukur volume benda tidak teratur dengan menggunakan gelas ukur seperti pada gambar. Volume benda adalah dengan melihat selisih posisi akhir dan awal permukaan air, yaitu 85 ml dikurangi 60 ml sama dengan 25 ml. Mari kita pelajari tentang satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya meter, detik, dan kilogram. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jengkal, depa, dan hasta. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran terkait pelaporan hasil percobaan. Terkait dengan materi ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, penyajian data percobaan. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya, bisa berupa tabel atau grafik. Yang kedua, menarik kesimpulan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Di bagian ini, kalian juga perlu menyatakan
apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis yang telah kalian tulis sebelumnya atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dikatakan hipotesis kalian diterima. Jika tidak sesuai, maka hipotesis kalian ditolak. Serta yang ketiga, melaporkan hasil percobaan secara lengkap. Bagian-bagian dari suatu laporan percobaan yaitu tujuan percobaan, hipotesis, variabel, alat dan bahan, prosedur, pengumpulan dan pengolahan data percobaan, serta kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.